Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from the group of 13, which consists of myself. My name is Rosita and my friend is Siti Aryani Ulpah, where we will discuss about the fix of pathetics, the second of first synonym is text, and the third part grammar in focus. This stretch part has four parts, namely preposition, adjective, future tense, and direct speech. Let us enter the fifth part, which is about the text. One of the articles of faith in Islam is belief in life after death. The Prophet has shown us the path of obedience, faith, and happiness. Independent on us follow the Prophet or to follow the devil. We are free to cross the path to paradise and happiness, or the path to hell and misery. The way to hell are the way of the devil, which are the way of evil. Life on this early is very short. This short life should be utilized properly by obeying the will of God and pursuing the wishes of Allah. One day I'll live in this world will come to an end and all creatures will die. Then there will be the day of judgment when Allah will ask us what we did in the world. Every man will be judged. So obey Allah and follow the prophets will go to paradise. Those who disobey Allah and follow the devil will go to hell. Terjemahannya, salah satu artikel keyakinan dalam Islam adalah keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Nabi telah menunjukkan kepada kita jalan kepatuhan, kedamaian, dan kebahagiaan. Itu tergantung pada kita mengikuti Nabi atau mengikuti iblis. Kita bebas memilih jalan menuju surga dan kebahagiaan atau jalan menuju neraka dan kesengsaraan. Jalan ke neraka adalah jalan iblis yang merupakan jalan kejahatan. Kehidupan di bumi ini sangat singkat. Kehidupan yang singkat ini harus dimanfaatkan dengan baik dengan mematuhi kehendak Tuhan dan mengejar keinginan Allah. Suatu hari semua kehidupan di muka bumi ini akan berakhir dan semua makhluk hidup akan mati. Kemudian akan ada hari penghakiman ketika Allah akan bertanya kepada kita apa yang kita lakukan di dunia. Setiap orang akan dihakimi. Mereka yang mentaati Allah dan mengikuti para nabi akan masuk surga. Sedangkan mereka yang tidak mentaati Allah dan mengikuti iblis akan masuk neraka. Oke, mohon maaf sekali karena sudah menghentikan video kalian di pertengahan jalan. But as you can see guys, I'm so sorry, we are so sorry. The text a little bit blur until end. We had tried our best, but yeah, this is our result. I hope you can be understood. Thank you. Enjoy it. Okay, then will be continued by my colleague Siti Aryani Ulpah. Silahkan. Okay, thank you Rosita. I will continue to read the last paragraph in the text. Life in paradise will be a life of peace and happiness, which will never end. Those who go to hell will live there in pain and suffering. Kehidupan di surga akan menjadi kehidupan yang damai dan bahagia yang tidak akan pernah berakhir. Mereka yang pergi ke neraka akan tinggal di sana dalam kesakitan dan penderitaan. Life in hell will be miserable, sad, and horrible. Belief in life after death is part of the Muslim faith. May Allah protect the believers from hell and reward them with His mercy and paradise. Kehidupan di neraka akan sengsara, sedih, dan mengerikan. Percaya kepada kehidupan setelah kematian adalah bagian dari keyakinan umat muslim. Semoga Allah melindungi orang-orang yang beriman dari neraka dan memberi mereka rahmat dan surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah, kita memasuki kepada grammar and focus. Yang pertama, preposition. Preposition are what was said with non-pronoun gerund to link with other words. Jadi preposition adalah kata yang digunakan dengan kata benda, kata ganti, gerund untuk menghubungkan dengan kata lain. Example, one of the article of find. Contoh kedua, believe in life after death. A preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object to preposition. Some very common prepositions are in, of, on, for, with, at, by. Jadi preposition atau kata depan ini diikuti oleh kata benda atau kata ganti yang disebut dengan objek preposisi. Nah, kata tersebut yang sangat umum adalah in, of, on, for, with, at, by. There are some types of preposition. One, preposition of times is a type of preposition that serves to express time. Nah, preposition of time ini adalah jenis kata depan yang berfungsi untuk menyatakan waktu. Example, preposition of time in, on, at, before, after, for, since. Kemudian yang kedua, preposition of place and direction is a type of preposition that serves to state the place, location of a person or an object. Jadi preposition of place and direction ini adalah jenis kata depan yang berfungsi untuk menyatakan tempat, lokasi seseorang atau sebuah benda. Example preposition of place and direction seperti in, on, at, wonder, between, among, beside, next to. Kemudian preposition of again or instrument is a type of preposition which function to express the way sometimes in done. Nah, jadi preposition of again or instrument ini adalah jenis kata depan yang berfungsi untuk menyatakan cara sesuatu yang dilakukan. Example, preposition of again or seperti by, with us, with us. Kemudian other example of preposition are of and to. The preposition is used to declare proposition instead the quantity, and the preposition to is one of the many popularly used English preposition. To can be used to indicate a place. It can also show a designation, and it can also express a term. Jadi contoh lain dari preposisi adalah of dan to. Preposisi of ini berfungsi untuk menyatakan kepemilikan, sedangkan preposisi to itu bisa digunakan untuk menyatakan tempat. Kemudian kita memasuki kepada yang kedua, B, adjective. Example, live on it is very short. Yang kedua, live in hell will be miserable, sad, and horrible. Nah, adjective is a word or phrase that is used to describe the description of a noun or pronoun. Adjective is a word that's function to explain a noun or pronoun. Jadi adjective atau kata sifat adalah kata atau frase yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kata benda atau kata ganti. Nah, adjective ini adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata benda atau kata ganti. Nah, ada beberapa cara membentuk kata sifat dalam bahasa Inggris. Berikut penjelasannya. Yang pertama, proper adjective atau dari kata dasar. First of all, there are many words in English that do have adjective property. These words are not formed or derivatives of words in the part of speech, so they can be called like the word adjective. The example proper adjective such a big, smell, heavy, cold, hot. Nah, jadi ada banyak kata dasar dalam bahasa Inggris yang memang memiliki sifat adjektif. Kata-kata tersebut tidak terbentuk dari jenis kata lain dalam part of speech. Nah, contohnya ini adalah seperti big, smell, have, cold, hot. Nah, itu dan masih banyak lain lagi. Kemudian yang kedua, verb ing. An adjective can also be made from a phrase that ends with ing. Nah, jadi sebuah adjective juga bisa terbentuk dari verb yang diberi akhirat dengan ing. Beberapa contoh kata sifat yang terbentuk dari verb ing yaitu frightening yang artinya menakuti, annoying yang artinya mengganggu, disappointing yang artinya mengecewakan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, verb add.
The way from the next adjective is to add to the verb. Nah, jadi cara pembentuk adjektif yang berikutnya adalah dengan membuih akhiran ed pada verb. Contohnya itu seperti closet yang artinya tutup, annoyed yang artinya terganggu, disappointed yang artinya kecewa, shocked yang artinya kaget. Nah, selain tiga bentuk di atas, adjektif bisa didahului oleh very dan diberi akhiran seperti ly dan ness. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu very tambah atau plus adjective. Very in as verb which means very and has a foundation to expand an adjective or an verb is intention. Nah, jadi very merupakan adverb yang berarti sangat dan memiliki fungsi untuk menekankan kata sifat, adjektif atau kata keterangan dalam kalimat. Example, live on this early is very short. Kemudian yang kedua, adjective with suffix ly. Nah, in English and many verb other in ly, adjective ending ly can actually get mistake for adverb as a general rule. Dalam bahasa Inggris, karena banyak adverb yang sering diakhiri dengan ly, adjektif yang diakhiri dengan ly dapat dengan mudah disalahkan sebagai adverb. Example, this word left should be utilized properly by obeying the will of a god. Kemudian yang ketiga, adjective with suffix nage. The suffix nage changes adjective into noun. Suffix nage mengubah kata sifat menjadi kata benda. Example, live in paradise will be a life of peace and happiness. Okay, then I will continue by my friend Siti Aryani Ulpah. Thank you, Rosita. I will continue to explain of grammar in focus, point 3 and 4, future tense and direct indirect space. For point 3, future tense is a sentence used to denote events that have not happened yet or will happen in the future and end in the future. In addition, the simple future tense is also used in type 1 conditional sentence. Jadi, simple future tense itu digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan akan berakhir di masa depan. Jadi simple future tense juga digunakan untuk conditional sentence tipe 1 atau if clause. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang present future tense dan past future tense. Yang pertama, untuk present future tense, di sini the common way to express future plan or activities is by using simple future tense. Jadi cara umum yang biasa digunakan untuk mengekspresikan rencana atau aktivitas yang akan datang itu menggunakan simple future tense ini atau present future tense. Dan ada dua jenis pattern di sini yang kita biasa pakai, yaitu the first one is use will and the second be going to. For will, kalau untuk menggunakan will itu ketika the speakers atau pembicara itu belum menentukan, belum ada rencana dengan apa yang dia utarakan. Sedangkan kalau untuk be going to itu sudah terencana atau punya fixed schedule, ada jadwal yang pasti untuk itu. Okay. For the example, I am going to take English class next Monday. Saya akan mengikuti kelas bahasa Inggris Senin depan. I am going to. Di sini berarti menggunakan be going to. Mengapa? Karena si I ini sudah merencanakan, sudah punya jadwal yang pasti untuk take English class, untuk mengambil kelas bahasa Inggris. Jadi menggunakan be going to. Kenapa pakai am? Karena di sini subjeknya adalah I. Besides that, the simple future tense also has a passive voice. Jadi samping itu simple future tense juga punya passive voice-nya. Nah, untuk rumusnya bisa kalian lihat di sini. Oke. Nah, for the example kita ambil di teks saja ya. Seperti every man will be judged. Every man will be. Will be di sini menandakan future tense and judged setelah itu adalah past participle atau verb 3. Nah, kalau diartikan ini artinya adalah setiap orang akan dihakimi. Nah, kalau bahasa Indonesia juga ada sebenarnya passive dan active voice.
Kalau misalkan aktif, misalnya saya memukul kayu. Nah, di situ bisa dilihat bahwa untuk active voice itu ditandai oleh imbuhan me pada predikatnya. Kalau misalkan passive voice-nya berarti kayu dipukul oleh saya atau kayu dipukul saya. Nah, di situ dalam bahasa Indonesia kalimat pasif itu ditandai dengan predikat yang diberi imbuhan di. Nah, begitu supaya mudah. Yang kedua adalah past future tense. Past future tense is a tense that talks about the future from the perspective of the past. Jadi past future tense itu tenses yang membicarakan masa depan tapi dari perspektif atau sudut pandang masa lalu. Now for the formula kita bisa lihat di sini. Oke. Kemudian simple future tense can be add with adverb. Oke, jadi simple future tense itu bisa ditambahi oleh adverb. Seperti misalnya di teks, life in paradise will be a life of peace and happiness which will never end. Nah, will never end. Never di sini ada adverb, dan di sebelumnya ada kata will. Will di sini adalah future tense yang menunjukkan bahwa will itu bisa ditambahi oleh adverb. Let's move to point 4, direct indirect speech. Nah, mungkin teman-teman sudah mengenal ya direct indirect speech ini karena kelompok sebelumnya juga sudah pernah membawakan materi ini. Akan tetapi untuk kelompok terakhir kami akan lebih mengkhususkan kepada strukturnya. Nah, for direct speech, it is common to use verb to say or said in the past. Jadi sangat umum sekali untuk direct speech ini menggunakan verb say atau said di dalam kata lampau. Nah, but you can also find other verbs used to indicate a direct speech such as ask, reply, and should. Jadi biasanya juga kita bisa mengindikasikan direct speech ini dengan verb ask atau reply dan should. Nah, biasanya itu di direct speech ada tuh verb itu. For indirect speech, when we report what someone says in the present simple, we normally don't change the tense, we simply change the subject. Jadi ketika kita mau melaporkan, mau mengulangi apa yang orang lain bilang di masa sekarang, di tempat kejadian langsung, itu kita normalnya tidak mengubah tenses, hanya mengubah subjeknya saja. Nah, however, when we report things in the past, we usually change the tenses by moving it one step back. For example, if you for direct speech we use a present simple, it will become past simple in indirect speech. Jadi akan tetapi ketika kita mau melaporkan yang terjadi, yang sudah lampau terjadinya, kita biasanya mengubah tenses dengan moving it one step back, dengan mundur satu langkah. Nah, contohnya kalau misalkan kita menggunakan simple present di direct speech-nya, maka indirect speech-nya menggunakan past simple. Now, for the example, direct speech, he said I live in the city center. Nah, dia laki-laki bilang saya tinggal di ibu kota. Nah, di sini ada kata live. Live di sini adalah verb 1 yang mengindikasikan penggunaan present simple. Nah, for indirect speech-nya berarti he said he lived in the city center. Nah, lived di sini adalah verb 2. Kenapa? Jadi karena verb 2 dari live itu adalah lived pakai ed. Jadi ini mengindikasikan bahwa kalimat ini menggunakan past simple. Nah, begitu juga dengan tenses-tenses berikutnya. Misalkan ketika di direct speech-nya menggunakan present continuous yang ada verb ing-nya, berarti di indirect speech-nya menggunakan past continuous. Ketika di direct speech-nya menggunakan present perfect, maka di indirect speech-nya menggunakan past perfect. Nah, the same rule of moving the tenses one step back also applies to modal verb. Aturan yang sama untuk memindahkan tenses satu langkah mundur juga berlaku untuk kata kerja modal. Kata kerja modal itu seperti apa? Seperti will, can, must, may, etc. Nah, itu juga berlaku ya. Misalkan direct speech-nya she said I can swim. Dia perempuan bilang saya bisa berenang. Nah, di sini can adalah modalnya, verb 1 dari modal. Nah, berarti indirect speech-nya adalah she said she could swim. Nah, could di sini adalah verb 2-nya dari can. Begitu juga sama dengan modal-modal yang lainnya bisa dilihat di sini. Oke.
Okay, maybe that is all from us. Thank you for watching until end. Hope you can be understood. If you have any question, please ask. Thank you.